Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, Guru Muda akan membahas latihan soal seleksi kemampuan bidang untuk formasi guru. Ini adalah video ke-6 yang telah dibuat yang membahas mengenai soal-soal SKB untuk CPNS. Bagi teman-teman yang baru melihat video ini, silahkan berkenan untuk melihat video-video yang lain yang bisa dibuka melalui link di atas ini, atau nanti bisa dilihat di playlist channel Guru Muda. Kemudian jangan lupa subscribe, karena masih akan saya bahas setiap harinya latihan soal seleksi kemampuan bidang untuk formasi guru. Untuk sekarang masih berkaitan dengan kompetensi pedagogik. Jadi ke depan akan saya bahas untuk kompetensi yang lain. Silahkan teman-teman jika ada saran dan masukan, boleh dimasukkan ke dalam kolom komentar. Bagi teman-teman yang menghendaki mengerjakan soal tryout untuk latihan dan untuk mempersiapkan SKB ini, bisa mengerjakan dengan cara bergabung di grup yang sudah saya sediakan, yaitu grup WA. Bisa dicari di dalam kolom komentar di bawah ini. Baik, kita mulai. Untuk soal yang pertama, berikut ini adalah bentuk diferensiasi proses pembelajaran. A. Menyediakan alat peraga sesuai kemampuan siswa. B. Menggunakan bahan ajar yang beragam. C. Menggunakan bahasa teknis sesuai kemampuan siswa. D. Membentuk kelompok kecil. Pembahasan. Dalam proses pembelajaran, guru dapat melakukan diferensiasi antara lain menyediakan presentasi yang bervariasi sesuai perbedaan gaya belajar, menggunakan aktivitas berjenjang, menyediakan pusat perhatian yang mendorong siswa mengeksplorasi bagian topik pembelajaran sesuai minat mereka, mengembangkan agenda personal setiap siswa, menyediakan alat peraga atau bantu lain untuk membantu siswa yang memerlukannya, dan menyediakan waktu belajar yang bervariasi. Sehingga jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Suatu tahap di mana siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari, dan guru membantu membuat sintesis dengan melengkapi survei secara global terhadap apa-apa yang telah dipelajari siswa, disebut dengan tahap A. Integrasi, B. Orientasi, C. Eksplisitasi, D. Informasi. Pembahasan. Dalam pembelajaran, guru dapat mengikuti teori pembelajaran Van Hale dengan 5 fase. Yang pertama, fase informasi, yakni guru dan siswa menggunakan tanya jawab dan kegiatan tentang objek-objek yang dipelajari pada tahap berpikir yang bersangkutan. 2. Fase orientasi langsung, yakni siswa menggali topik yang dipelajari melalui alat-alat yang disiapkan oleh guru. 3. Fase penjelasan, yakni siswa menyatakan pandangannya yang muncul mengenai struktur yang diobservasi, dan guru membantu siswa menggunakan bahasa yang tepat dan akurat. 4. Fase orientasi bebas atau free orientation, yakni siswa menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks berupa tugas yang memerlukan banyak langkah, banyak cara, dan open-ended. Dan yang 5, integrasi atau integration, yakni siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari. Guru membantu mensintesis dengan survei secara global terhadap yang telah dipelajari siswa. Jawaban adalah A. Soal berikutnya. Suatu proses di mana seorang individu yang lebih banyak pengetahuannya membantu individu yang lebih sedikit pengetahuannya untuk menuntaskan suatu masalah melampaui tingkat kemampuannya disebut A. Penguatan, B. ZPD, C.
scaffolding. D. Reconciliation. Pembahasan. Suatu proses di mana seorang individu yang lebih banyak pengetahuannya membantu individu yang lebih sedikit pengetahuannya untuk menuntaskan suatu masalah melampaui tingkat kemampuannya disebut scaffolding. Scaffolding digunakan sebagai intervensi tidak langsung dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk interaksi antar komunitas belajar maupun teks yang bermanfaat untuk mendorong pencapaian perkembangan aktual siswa menuju perkembangan potensial. Jawaban adalah C. Soal berikutnya. Aliran pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan dikonstruksi individu melalui interaksi sosial dengan individu-individu yang lain, terlebih yang mempunyai pengetahuan dan sistem kultural yang lebih baik, disebut A. Konstruktivisme, B. Konstruktivisme sosial, C. Konstruktivisme personal, D. Behaviorism. Pembahasan. Konstruktivisme sosial memandang bahwa belajar merupakan suatu proses pengkonstruksian pengetahuan yang diperoleh secara individu melalui proses interaksi dengan objek yang dihadapi, serta pengalaman sosial. Teori ini dikembangkan oleh Vygotsky. Jawaban B. Soal nomor 5. Peristiwa atau proses mengaitkan objek baru dengan konsep yang telah ada melalui identifikasi perbedaan disebut A. Asimilasi, B. Interaksi, C. Ekuilibrasi, D. Akomodasi. Pembahasan. Menurut Piaget, proses adaptasi seseorang terhadap lingkungan melalui dua proses, yakni asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses di mana informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman baru diserap ke dalam struktur kognitif manusia. Sedangkan akomodasi adalah proses penyesuaian pada struktur kognitif manusia sebagai akibat dari adanya informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman baru yang diserap. Jawaban adalah D. Soal berikutnya. Pertanyaan guru hendaknya dapat mengubah tingkat kognitif dari ingatan ke tingkat yang lebih tinggi. Sebab A. Siswa harus berkembang dalam cara berpikir. B. Urutan taksonomi Bloom mengharuskan hal itu terjadi. C. Sifat manusia yang berubah-ubah. D. Agar guru terlihat kreatif. Pembahasan. Dalam memberikan pertanyaan, seorang guru perlu memberikan perubahan tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan guru hendaknya dapat berusaha mengubah tingkat kognitif dari ingatan ke tingkat yang lebih tinggi, seperti tingkat pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan mengkreasi. Jawaban A. Soal berikut. Budina dalam menyampaikan materi tidak hanya duduk di kursi saja, tetapi Budina juga berpindah-pindah tempat agar semua siswa merasa dekat dan diperhatikan olehnya. Langkah yang dilakukan Budina dalam proses pembelajaran termasuk salah satu penerapan A. Keterampilan memberikan penguatan, B. Keterampilan mengadakan variasi, C. Keterampilan memberikan perhatian, D. Keterampilan dalam menyampaikan materi. Pembahasan. Langkah yang dilakukan oleh Budina adalah menerapkan keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan yang dilakukan guru untuk mengadakan proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa.
serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan siswa dalam mengikuti pembelajaran? Jawaban adalah B. Soal berikutnya. Kehangatan dan keantusiasan, kebermaknaan dan menghindari penggunaan respon negatif adalah bagian dari A. Tujuan motivasi, B. Tujuan mengadakan penguatan, C. Komponen-komponen mengadakan penguatan, D. Prinsip penggunaan penguatan. Ini adalah mengenai motivasi atau penguatan. Pembahasan. Agar penggunaan penguatan bisa efektif, maka harus memperhatikan 3 prinsip, yaitu 1. Kehangatan dan keantusiasan, 2. Kebermaknaan, dan 3. Menghindari respon negatif. Jawaban adalah D. Soal nomor 9. Menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku wajar sesuai dengan aktivitas kelas merupakan salah satu dari A. Tujuan mengelola kelas, B. Prinsip-prinsip mengelola kelas, C. Komponen-komponen mengelola kelas, D. Penekanan mengelola kelas. Pembahasan. Penerapan keterampilan mengelola kelas mempunyai tujuan baik untuk siswa maupun guru. Tujuan bagi siswa misalnya mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, membantu siswa memahami tingkah lakunya sesuai tata tertib kelas, dan menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas, serta bertingkah laku wajar sesuai dengan aktivitas kelas. Tujuan bagi guru misalnya mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pembelajaran secara tepat dan baik, memiliki kesadaran untuk mengembangkan potensinya dalam mengembangkan pengarahan yang jelas kepada siswa, menimbulkan kesadaran akan kebutuhan siswa, dan memberikan respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan kecil dalam pembelajaran. Jawaban A. Soal berikutnya. Nomor 10. Pernyataan di bawah ini merupakan kelemahan diskusi yang dapat menimbulkan kegagalan atau tujuan tidak tercapai kecuali A. Memerlukan waktu lama, B. Diskusi didominasi oleh siswa pandai atau siswa tertentu, C. Dapat membosankan jika pembicara bertele-tele dan menyimpang dari topik yang ditentukan, D. Guru tidak mempersiapkan diri untuk mengajar. Pembahasan. Diskusi mempunyai kelemahan yang dapat menimbulkan kegagalan atau tujuan tidak tercapai, antara lain memerlukan waktu lama, diskusi didominasi oleh siswa pandai atau siswa tertentu, dan akan membosankan jika pembicara bertele-tele dan menyimpang dari topik yang ditentukan. Jawaban D. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video pembahasan ini. Jangan lupa untuk subscribe karena ke depan masih akan saya bahas persiapan mengenai tes CPNS untuk tahun ini. Semoga bermanfaat. Like jika suka dengan video ini. Terima kasih. Kemudian juga cantumkan dalam kolom komentar apabila ada masukan dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.